wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini aku akan mereview atau menceritakan tentang hasil buku yang sudah aku baca, yaitu tentang judulnya Reseller Gendeng dari Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, di sini aku ngejelasin tentang sepengetahuan aku dan sepemahaman aku tentang apa yang udah aku baca gitu. Jadi, mohon maaf kalau misalnya nanti ketika aku ngejelasin ada yang kurang atau ada yang mungkin kelewatan atau kelebihan, mohon maaf, tapi insya Allah teman-teman nanti bisa mengambil ilmunya. Nah, oke, bismillah, aku mulai ya. Aku akan nge-review tentang bukunya Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, di dalam buku Reseller Gendeng by Kang Dewa itu ada 5 bab yang dibahas di dalam buku itu, dan itu merupakan poin-poin yang penting banget untuk kalian yang mau membuka bisnis gitu. Nah, yang pertama adalah bab 1 tentang mindset benar sebelum jualan. Nah, sebelumnya pasti teman-teman yang mau jualan itu pasti banyak berpikir kan, kalau misalnya mau buka bisnis atau mau jualan sesuatu itu harus mulai dari mana gitu. Nah, pengen banget langsung buka bisnis, tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu atau gimana caranya dan ilmu apa yang harus dibutuhkan gitu. Nah, kalau di dalam buku ini, itu pilihan terbaik dan paling bijak untuk teman-teman yang mau memulai bisnis adalah salah satunya menjadi reseller. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum punya produk sendiri atau pengen mulai bisnis tapi modalnya belum cukup, pilihan terbaiknya adalah menjadi reseller. Kenapa? Karena itu bisa menambah penghasilan yang pertama, yang kedua itu nggak ribet karena produknya emang udah ada, yang ketiga kita bisa belajar ilmunya dari produk yang udah ada karena kita jadi resellernya, dan yang keempat itu minim banget resikonya karena kita nggak pakai modal, biasanya gitu. Jadi pilihan yang tepat dan bijak banget untuk yang mau buka bisnis adalah menjadi reseller. Nah, di bab yang pertama ini dijelaskan tentang mindset benar sebelum jualan. Nah, apa sih yang harus kita tanamkan dulu di dalam benak dan pikiran kita kalau misalnya kita itu mau jualan? Nah, yang pertama adalah kita harus melihat peluangnya, bukan mikirin kata orang. Mungkin banyak yang berpikir bahwa jadi reseller emang gimana, pendapatannya berapa gitu, dan apa bisa sukses dengan jadi reseller gitu. Nah, kita harus belajar dulu mindset yang benar untuk yang mau memulai usaha. Nah, kenapa sih kita harus jadi reseller gitu? Yang pertama adalah modalnya kecil. Bahkan banyak banget reseller yang nggak butuh modal di awal. Paling kalau misalnya pun ada yang membutuhkan modal, itu cuma membeli produknya supaya kita lebih paham produknya dan bisa menjual produknya gitu. Dan ada juga yang banyak reseller yang tanpa syarat, yang bisa langsung jualan tanpa modal gitu. Jadi kalau yang memang benar-benar pengen memulai bisnis tapi belum ada modalnya, silakan teman-teman bisa mulai dari menjadi reseller. Nah, keuntungan kedua ketika kalian menjadi reseller, kalian itu karena produknya udah siap, kalian tinggal berjualan aja. Jadi itu memudahkan teman-teman semua untuk mendapatkan penghasilan secara cepat gitu, karena produknya memang benar-benar udah siap. Jadi teman-teman tinggal memasarkan aja, dan banyak yang mungkin produknya udah terkenal, jadi nggak perlu edukasi yang lebih, yang khusus, teman-teman bisa langsung closing atau bisa mendapatkan penjualan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah nggak perlu ribet karena ya barangnya banyak dan nggak perlu nyetok gitu loh, nggak perlu nyetok di dalam rumah atau di rumah kita ditumpuk-tumpuk barang, karena memang kita bisa langsung aja pesen sama pusatnya, jadi langsung dianterin dari sana. Jadi kita bahkan kita di rumah nggak perlu ada barangnya gitu, jadi kita bisa langsung jualan dan bisa langsung dapat penghasilan tanpa repot gitu. Nah, yang selanjutnya yang paling penting banget kalau di setiap bisnis yang dia ada resellernya, biasanya dia itu selalu menawarkan tentang reward atau bonus-bonus khusus gitu, dan itu membantu dan mendukung banget untuk teman-teman yang memang pengen grow atau pengen kerja tapi dapat amunisi yang lebih gitu. Karena biasanya kalau misalnya perusahaan yang membuka jasa reseller itu mereka biasanya menyediakan bonus-bonus yang menakjubkan gitu. Jadi teman-teman bisa langsung dapat bonus dari hasil teman-teman gitu. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kalau misalnya kita mau jadi reseller
itu kita harus benar-benar punya alasan dulu yang kuat. Kenapa sih kita harus jadi reseller? Dan kita harus punya target juga. Apa target yang mau kita tuju ketika kita menjadi reseller gitu. Jangan sampai jadi reseller cuma ikut-ikutan, jadi nanti hasilnya juga akan ikut-ikutan gitu. Jadi kalau mau reseller harus benar-benar menentukan tujuan yang jelas itu seperti apa, dan nanti teman-teman bisa langsung praktekkan dan langsung untuk action gitu untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan gitu. Dek, nggak kelihatan. Oke, dan keuntungan lagi kalau teman-teman menjadi reseller, nanti ada grup khusus yang menaungi seluruh reseller. Jadi teman-teman bisa sharing, terus bisa teman-teman diskusi sama reseller yang lama yang penjualannya udah banyak, dan disitu teman-teman bisa langsung mengambil aja tips-tips yang reseller-reseller lama itu udah praktekkan gitu. Dan kalau jadi reseller itu keuntungannya adalah semuanya udah disiapin mulai dari bahannya, untuk jualannya, copyrightnya, terus iklannya, posternya, semuanya udah disiapin. Jadi teman-teman bisa langsung action aja untuk langsung jualan gitu. Enak banget kan jadi reseller. Jadi teman-teman yang tadi masih bingung mau buka bisnis apa, belum punya ilmu, belum punya modal, silakan teman-teman boleh mulai dulu untuk menjadi reseller. Oke, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tentang 28 jurus jempolan. Apa sih ini jurusnya gitu? Aku nggak akan jelasin 28-nya karena di buku ini lengkap banget. Nanti teman-teman yang memang berminat bisa langsung beli aja bukunya gitu dan nanti bisa dibaca gitu. Tapi aku akan ngejelasin tentang poin plus-plus yang menjadi salah satu bahan jurus itu yang bisa maksimal banget ketika kita jalanin kalau misalnya kita mau jadi reseller yang jempolan. Nah, jurus yang pertama yaitu adalah tujuannya harus lillah. Apa itu maksudnya? Tujuannya harus lillah maksudnya ketika kita bisnis atau kita jualan, kita harus benar-benar tahu tujuan kita gitu. Jadi jangan sampai ya kita jualan itu cuma karena ikut-ikutan atau cuma karena memenuhi ego aja, kayak misalnya aku ikut aja lah jualan karena orang-orang yang lain pada jualan gitu. Tapi bener-bener kita tujuannya adalah untuk lillah atau mencari ridho Allah. Jadi ketika kita jualan, kita tujuannya lillah, kita akan lebih mudah gitu. Jadi tujuan kita adalah membantu, bukan hanya menjual, tapi kita membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi kita harus luruskan dulu niatnya, lurusan pikiran kita supaya kita memang benar-benar lurus. Kita niat jualan itu untuk apa gitu. Nah, yang kedua adalah jurusnya yaitu follow the trend. Apa itu? Ikuti apa yang sekarang lagi viral banget gitu. Kalau misalnya teman-teman jualan, itu harus up to date gitu. Harus eksis, teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita udah di era sekarang itu udah masa-masanya TikTok misalnya, iklannya teman-teman masih pakai Facebook intinya gitu. Itu contohnya ya. Jadi teman-teman harus mengikuti benar-benar perkembangan yang berlaku supaya nanti penjualan kalian juga tetap terus meningkat walaupun sudah ada perubahan zaman gitu. Nah, dan kalau misalnya mau jadi reseller, jurus yang selanjutnya adalah jangan mudah baper dan jangan terlalu ngarep sama customer gitu. Karena banyak yang orang, aku kemarin udah coba nawarin produk nih ke 10 orang tapi semuanya nolak. Nah, jangan berhenti sampai di situ karena kita nggak pernah tahu dari 10 orang itu barangkali hari ini nolak, besok dia jadi beli produk kita. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau jadi reseller kita harus bener-bener tahan banting, kita harus bener-bener persiapin apa yang memang misalnya ada penolakan, ya udah kita jalan aja gitu. Ikutin aja, dan kalau misalnya semakin banyak penolakan artinya kita semakin banyak belajar. Jadi kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang positif untuk pembelajaran kita ke depan gitu. Nah, yang jurus selanjutnya yaitu adalah makin eksis makin laris. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita memang pengen jualan kita laris gitu, kita harus eksis. Misalnya kayak setiap hari kita harus update status, kita harus ngasih edukasi ke customer kita lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, atau semua panel yang kita gunakan untuk jualan itu kita harus sering eksis gitu. Karena kalau kita udah eksis, orang-orang udah tahu kita, itu akan lebih mudah kita untuk mendapatkan customer atau pelanggan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sharing-sharing dahulu, selling kemudian. Nah, itu apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mau jualan, kita jangan langsung
tiba-tiba ketemu orang yang misalnya, Kak, aku mau nanya dulu produknya, langsung dijelasin detail sampai harganya gitu. Nah, itu memang bisa, dan itu mungkin juga ada yang bisa langsung dapat closingan atau penjualan. Tapi yang lebih baik adalah kita harus memberikan edukasi dulu kepada calon pembeli kita. Ketika mereka sudah paham, kita baru bisa melakukan penjualan gitu. Nah, di situ nanti tingkat penolakannya akan semakin kecil gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang paling penting yang menurut aku yang akan aku jelasin di dalam bab buku ini, yang ada 28 kan tadi babnya, tapi aku cuma mau jelasin beberapa, dan ini yang terakhir yang paling penting menurut aku, yaitu stop selling, start helping. Apa itu maksudnya? Berhenti untuk jualan tapi mulailah untuk membantu. Maksudnya apa? Kita harus ubah tujuan kita. Jualan itu adalah untuk membantu orang. Bukan, ya mungkin salah satu faktornya adalah pengen dapat penghasilan, tapi itu urusan belakang. Kita harus mulai dulu niat awal yang baik, yaitu kita harus membantu orang, baru kita nanti bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi stop selling, stop jualan, tapi mulailah untuk helping atau membantu orang gitu. Nah, itu penting banget, itu di bab 2 yang aku tandain, dan itu seru banget kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan itu, kita bisa banget jadi reseller yang jempolan, artinya yang penjualannya banyak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah di bab ketiga, yaitu tentang kunci closing gila-gilaan. Apa kuncinya? Nah, ini aku akan bahas 7 langkah untuk menjadi reseller gendeng. Gendeng itu apa sih? Mungkin kalau orang yang nggak tahu, gendeng itu bahasa Jawa, itu artinya gila. Reseller yang gila. Gila maksudnya dalam hal ini gila closingnya, gila jualannya, gila penghasilannya gitu. Jadi ada 7 langkah untuk menjadi reseller yang gendeng atau gila. Yang pertama adalah pelajari produknya. Nah, untuk menjadi reseller yang baik atau yang reseller produktif yang penjualannya banyak, teman-teman harus tahu dulu, harus paham produknya itu apa sih, sampai di tahap mana, sampai manfaatnya, benefitnya, kekurangannya, kelemahannya, semua produknya itu harus paham dulu. Baru teman-teman itu bisa menjual produk itu dengan maksimal. Nah, makanya yang pertama harus mempelajari produknya dulu. Yang kedua adalah petakan kekuatan dan kelemahan kalian. Maksudnya di sini apa? Jadilah diri sendiri. Jangan ikut-ikutan orang karena dia pakai cara itu berhasil, kita harus ngikutin gaya dia, cara berbicara dia, itu enggak. Tapi teman-teman harus tahu dan gali kelemahan dan kekuatan kalian sendiri. Apakah kalian itu kelemahannya di mana dan kekuatannya di mana, itu kalian yang harus tahu dan kalian itu bisa implementasikan ke customer kalian gitu. Karena kalau misalnya kita jadi diri sendiri, kita akan lebih nyaman, kita akan lebih enak ketika menjelaskan sama orang lain, kita akan lebih mudah memberikan edukasi kalau kita jadi diri sendiri. Tapi kalau kita udah jadi orang lain, kita aja nggak nyaman sama diri kita sendiri, itu akan bahaya banget gitu. Nah, yang selanjutnya adalah analisis kompetitor. Nah, apa tuh kompetitor? Pesaing. Jadi kalau reseller kan itu biasanya banyak tuh, resellernya tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, kalian harus petain juga pesaing kalian itu seperti apa gitu. Mereka itu cara jualannya seperti apa, kalian harus tahu. Nah, itu untuk membuat kalian itu bisa bersaing di pasar gitu. Kalau kalian udah tahu kelemahan kompetitor kalian itu bisa lebih mudah untuk menjual produknya, sehingga nanti produknya yang terjual lebih banyak lagi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah langkah untuk menjadi resellernya. Pastikan kalian itu menjadi atau memasang target yang tinggi gitu. Kenapa harus pasang target yang tinggi? Karena kalau misalnya targetnya udah tinggi, pasti usahanya juga tinggi gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan usaha gitu. Jadi kalau targetnya tinggi, usahanya harus tinggi. Kalau targetnya misalnya 100 juta, usahanya juga harus mampu untuk mencapai di angka 100 juta gitu. Jadi usaha itu berbanding lurus dengan hasil yang akan dicapai gitu. Nah, yang kelima selanjutnya jurusnya yaitu, yang kelima selanjutnya langkahnya yaitu adalah alasan yang kuat kenapa harus achieve targetnya gitu. Kalau teman-teman udah punya tujuan atau goals yang ingin dicapai, insya Allah nanti akan memudahkan teman-teman semua untuk melangkah dan untuk actionnya supaya nanti tujuannya segera tercapai gitu. Nah, yang keenam yaitu penawarannya harus sulit untuk ditolak. Harus sulit untuk ditolak. Gimana tuh caranya? Penawaran kita itu harus
langsung iya gitu, nggak bisa langsung ditolak gitu atau di nanti dulu lah gitu. Nah itu kita juga harus belajar teman-teman semua. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka itu apa, terus kita bisa nggak menjadi solusi atas kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka sudah butuh dan kita ada solusinya, mereka akan sangat cepat untuk closing atau cepat untuk beli di produk kita gitu, karena mereka merasa bahwa kebutuhannya bisa terjawab ketika membeli produk kita. Nah itu, jadi kita harus buat tawaran-tawaran yang sulit banget ditolak oleh mereka. Nah yang selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir adalah yaitu kontrol konversi harian. Apa itu maksudnya? Kontrol konversi harian. Nah itu kita harus tahu teman-teman semua bahwa setiap hari kan kita ada penjualan. Nah kita harus report, kita harus catat, kita harus evaluasi. Misal hari ini kita udah closing berapa atau udah jualan produk berapa. Nah kalau udah tahu penjualannya berapa, apa yang kurang kita harus analisis, apa yang harus kita perbaiki kita harus analisis, supaya di hari-hari berikutnya kita itu lebih bisa maksimal lagi dan lebih banyak lagi closingannya gitu. Nah yang keempat, di bab 4 selanjutnya yaitu tentang tips melawan godaan. Apa ini godaannya? Apa iya kalau jadi reseller ada godaan? Pasti dong ada gitu. Nah biasanya godaan-godaan yang sering dialami oleh reseller atau yang mau jadi reseller itu yang pertama adalah gampang menyerah. Apa tuh gampang menyerah? Kenapa kok menyerah? Mulai aja belum gitu. Nah mereka itu biasanya gampang menyerah, gampang mengeluh gitu. Tandanya apa? Kayak misalnya kita baru ditolak oleh 5 orang misalnya, aku ditolak terus nih, kayaknya aku nggak bisa gitu. Padahal itu baru 5 penolakan gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau bener-bener sukses, kita harus melewati 100 penolakan dulu, baru kita bisa menjual produk itu dengan mudah gitu. Jadi kalau baru 5 udah menyerah, itu bukan ciri-ciri reseller yang akan grow nanti ke depannya gitu. Nah yang selanjutnya adalah malas belajar. Ini bahaya banget nih. Ini yang sering dialami kalau kita lagi mulai sesuatu itu males gitu, males belajar. Gimana misalnya kita mau mencapai target kita kalau misalnya kita aja males menambah ilmu, mencari ilmu, terus kita males belajar, mempelajari apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya itu udah males, ya udah selesai. Kita nggak akan bisa mencapai target kita karena hal yang males tadi, itu bahaya banget. Nah, yang selanjutnya adalah gampang baper. Gampang baper tuh gimana? Kalau misalnya ditolak customer misalnya pakai kata-kata yang udah aku nggak butuh produknya, atau ini produknya jelek, lebih bagus produk yang sana misalnya gitu. Itu kalau misalnya baper ya udah selesai sampai di situ aja, besoknya udah nggak jualan lagi karena udah ditolak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi reseller yang benar-benar grow atau reseller yang gendeng atau gila tadi, kita harus benar-benar tahan banting terhadap rasa baper gitu. Jadi kalau misalnya orang mau ngomong apa ya terserah gitu. Kalau misalnya kita nggak cocok mungkin sama dia, kita bisa nyari pelanggan yang lain gitu. Nah yang selanjutnya adalah tidak komit. Tidak komit maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita sudah menerapkan nih target di awal, aku pengen banget nih dapat 100 juta per bulan gitu, tapi ternyata di tengah-tengah kayaknya 50 juta aja deh karena ke 100 juta kegedean gitu. Nah itu kan artinya salah satu ciri tidak komit ya gitu. Jadi teman-teman nggak boleh tidak komit. Kalau misalnya kita sudah memasang targetnya berapa untuk diri kita, untuk penghasilan kita ke depan atau target penjualan kita harus benar-benar upayakan gimana caranya sampai target itu bisa tercapai gitu. Nah yang selanjutnya adalah pasang target yang tinggi. Kenapa harus tinggi? Karena salah. Yang selanjutnya adalah banyak alasan. Nih, biasanya orang itu selalu banyak alasan ya. Contohnya gini, kayak misalnya dia gagal closing gitu. Mungkin dia kayak alasannya ya karena dia udah pernah beli sebelumnya gitu, atau dia udah beli di produk sebelah gitu ya kan, itu alasan gitu kenapa dia nggak bisa beli di produk kamu gitu istilahnya. Jadi kita kalau misalnya mau jadi reseller yang bener-bener gila, kita harus bener-bener nggak ada alasan lagi kenapa mereka harus nolak produk kita gitu. Jadi sampai ke tahap itu. Nah yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan atau blame. Nah itu apa maksudnya? Kalau misalnya kita nih, misalnya kita kalau nggak closing gitu, kita nyalahin dia, dia nggak punya uang gitu. Nah gimana caranya dia itu bisa beli dengan uang dia yang sedikit dan kita bisa
menjual produk kita ke dia gitu kan. Itu alasan sebenarnya, alasan kenapa dia nggak punya uang gitu. Barangkali sebenarnya bukannya dia nggak punya uang, tapi kita yang tidak bisa menjelaskan produk dengan baik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah merasa benar. Kita selalu merasa benar, apa-apa yang kita lakuin itu kita yang benar, customer kita yang salah gitu. Itu nggak boleh banget. Kalau kita mau jadi reseller yang benar-benar gila atau produktif atau yang aktif dan terbaik, itu kita harus menyadari kesalahan kita. Barangkali memang kita yang kurang dalam memaksimalkan penjualan, bukan salahnya si customer. Karena banyak istilah yang bilang customer adalah raja, yaitu berarti kalau misalnya ada yang salah, itu pasti salah kita gitu. Jadi kita harus muhasabah diri kita supaya lebih kedepannya, supaya lebih efektif lagi penjualannya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tidak punya role model atau tidak punya mentor. Kenapa itu penting banget? Karena kita harus tahu, kalau misalnya kita mau berhasil, kita harus cari tahu cara yang dipakai orang berhasil itu apa aja. Nah, kalau kita nggak punya role itu, kita akan susah banget untuk berhasil gitu. Karena kalau kita menduplikat apa yang sudah dilakukan sama orang, itu kita bisa menduplikatnya sehingga kita juga bisa sukses seperti mereka gitu. Tapi kalau kalian menganggap bahwa kalian bisa sendiri tanpa bantuan orang lain, itu kalian akan gagal di tengah jalan gitu. Karena nggak ada orang belajar tanpa guru, intinya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah selalu fokus sama tujuan yang ingin kita capai, fokus sama apa yang memang benar-benar sudah kita rencanakan. Kalau sampai kehilangan fokus dan tidak fokus, teman-teman semua, itu semuanya apa yang sudah direncanakan akan hilang semuanya. Jadi kunci yang paling penting yang terakhir adalah harus selalu fokus. Nah, yang selanjutnya adalah bab yang terakhir, yaitu bab 5, itu tentang hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu hal yang tidak boleh dilupakan? Yang pertama adalah, ini penting banget karena tadi kita selalu membahas tentang gimana caranya kita closing, gimana caranya kita jadi reseller yang hebat, gimana caranya kita bisa jual produk yang banyak. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada itu, teman-teman. Apa itu? Yaitu tentang hubungan kita dengan Allah. Apa itu? Yang pertama, kita harus sering bersilaturahmi. Kenapa? Karena silaturahmi adalah memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki. Jadi semakin kita sering bersilaturahmi ke orang lain, insya Allah rezeki kita juga semakin banyak. Yang kedua adalah kejar ruhiyahnya, dapat dunianya. Apa itu maksudnya? Jadi kita selalu selama ini kita selalu mengusahakan mungkin ya, kayak kita harus jualan, kita harus closing, kita harus seperti ini, seperti itu gitu. Tapi ternyata kita melupakan bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Jadi yang paling dikejar adalah Allah dulu, baru rezeki kita akan datang gitu. Jadi kita harus benar-benar muhasabah diri kita, apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik sehingga rezekinya juga akan banyak. Tapi jika belum, silakan perbaiki supaya Allah juga ridho untuk memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Nah, yang terakhir adalah matematika langit. Matematika langit ini adalah hubungannya juga dengan hubungan kita dengan Allah, yaitu kita sudah mengupayakan semua yang ada di dunia ini, istilahnya di istilah reseller kita udah mengupayakan promo gila-gilaan, udah setiap hari nawarin sana sini, tapi kita juga harus ngitung matematikanya Allah gitu. Perbanyak ibadah dan perbanyak pahala yang harus kita cari supaya nanti ketika Allah sudah menghitung dengan matematikanya Allah, target kita yang mungkin 100 juta, 10 juta, 20 juta itu akan sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya gitu. Nah, ini dia teman-teman semua yang bisa aku jelasin menurut pandangan aku dari membaca buku Reseller Gendengnya dari Kang Dewa. Teman-teman bisa ambil ilmunya jika memang bisa diterapkan untuk teman-teman semua. Dan kalau misalnya teman-teman mau untuk belajar lebih banyak lagi, silakan teman-teman bisa juga baca bukunya karena ini keren banget. Kalau misalnya teman-teman udah diterapkan, insya Allah nanti hasilnya juga akan berbeda. Sebelumnya kalau mungkin dulu jadi reseller cuma ikut-ikutan atau reseller cuma mau dapat penghasilan aja gitu, tapi ada banyak hal yang lebih bisa teman-teman perjuangkan, teman-teman bisa maksimalkan, teman-teman bisa capai ketika menjadi seorang reseller gitu. Karena saya juga di sini pernah jadi reseller dan dulu belum pernah punya ilmu ini. Dan ini ayo sama-sama kita coba terapkan ilmu ini supaya nanti ke depan kita bisa ketika menjadi reseller kita tetap bisa berhasil. Nanti ketika sudah berhasil jadi reseller, ketika mau membuka bisnis sendiri dan jadi business owner,
kita sudah punya ilmu yang banyak untuk kita terapkan di bisnis kita sendiri. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga sudah menyimak tentang penjelasan buku yang udah aku baca. Semoga dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.